Salam hijau, berjumpa lagi bersama kami Redaksi Agromedia. Dalam kesempatan kali ini, kami akan menghadirkan sesuatu yang baru dari buku-buku kami sebelumnya. Buku Pintar Mengenal dan Merawat Arowana. Siapa yang tidak mengenal arowana? Ikan yang hidup sejak zaman purbakala ini memiliki penampilan fisik yang sempurna. Tubuhnya ramping dan memanjang, dibalut dengan sisik yang tersusun rapi dan warna yang indah bak naga bersolek. Gerakannya tenang, anggun, dan terlihat berwibawa. Liukan tubuhnya sungguh artistik. Tidak mengherankan jika ikan ini mampu menenangkan hati dan menghilangkan stres para penikmatnya. Di mata hobiis, tidak semua jenis arowana yang ada memiliki daya tarik. Untuk jenis yang paling digandrungi, masih bercokol pada arowana super red. Jenis ini memiliki daya tarik dan popularitas yang luar biasa. Keistimewaannya terletak pada pancaran warna sisiknya yang merah menyala dan kilau kekuningan di beberapa bagian tubuhnya. Selain super red, Indonesia juga memiliki jenis arowana yang lain, seperti golden red, arowana hijau atau pino, dan arowana irian. Ukuran paling aman bagi hobiis untuk membeli anakan arowana adalah 20 cm. Hal ini dilakukan untuk menghindari kecurangan yang biasa terjadi saat transaksi dilakukan. Misalnya, si pedagang menjanjikan ikan yang dibeli adalah jenis arowana super red. Namun setelah mencapai ukuran di atas 20 cm, baru diketahui bahwa ikan yang dibeli adalah jenis arowana lain seperti golden red, silver, atau banjar. Arowana yang baik adalah arowana yang memiliki kumis berjumlah 2 helai dengan panjang 1 hingga 1,5 cm dengan kondisi tidak patah atau panjang sebelah. Matanya terlihat segar, cerah, bening, dan bentuknya bulat sempurna. Mulutnya lebar, rahang tampak kokoh mengarah ke atas. Dilengkapi dengan bibir antara sisi atas dan sisi bawahnya sejajar. Tutup insang menutup sempurna. Sisiknya lengkap, komposisi gurat sisinya seimbang, dan dihiasi dengan warna yang merata dan nyata di sekujur tubuhnya. Untuk membedakan antara arowana jantan dan arowana betina sebenarnya tidak sulit. Bisa diketahui dari perbedaan fisiknya. Bentuk badan arowana jantan umumnya memanjang dan kepalanya melebar karena berfungsi untuk menyimpan telur, sedangkan arowana betina memiliki badan yang lebih pendek dan kepalanya lebih runcing.
Seperti hewan peliharaan lain, arwana yang berpenampilan unik atau memiliki kelainan genetik justru terbilang spesial. Karena cukup langka, jenis seperti ini harga jualnya bisa melambung tinggi. Beberapa keunikan fisik arwana yang biasa terjadi diantaranya bongkok, bantet, dan sisik lurus. Sementara itu, kelainan warna diantaranya albino, platinum, kuning, hingga hitam pekat pada super red. Sebelum memelihara arwana, tentunya Anda harus memiliki beberapa peralatan penunjang hidupnya, seperti akuarium, filter, aerator, dan lampu UV. Panjang ideal akuarium yang digunakan adalah 3 kali panjang ikan. Lebarnya 1,5 kali panjang ikan dengan ketebalan kaca 8 mm. Ketinggian air optimal untuk arwana berukuran 20 hingga 30 cm adalah 40 hingga 50 cm. Hal ini terkait tekanan air. Sementara untuk arwana yang berukuran besar, ketinggian air yang digunakan adalah 70 hingga 80 cm. Air yang digunakan adalah air pump atau air sumur. Namun, air harus diendapkan terlebih dulu untuk menghilangkan zat-zat negatif yang terkandung di dalamnya. Untuk air pump biasanya diendapkan selama 5 hingga 7 hari, sedangkan air tanah cukup 1 hari. Beberapa tahun belakangan berkembang tren paludarium, yaitu menempatkan beberapa arwana dalam satu akuarium berukuran besar, misalnya 10 atau 18 ikan. Selain faktor keindahan, keuntungan paludarium adalah mengirit ruangan dan mempermudah perawatan karena hanya ada satu akuarium yang diurus. Sebagai hobiis ikan arwana, Anda jangan sampai salah memilih tempat untuk membeli arwana. Setiap tempat penjualan diwajibkan memiliki izin atau badan usaha. Salah satunya melalui sertifikat yang dikeluarkan Departemen Kehutanan. Selain itu, arwana yang ada di tempat merupakan hasil tangkaran. Sertifikat biasanya berisi riwayat atau silsilah ikan. Melalui sertifikat dapat diketahui asal penangkaran, tingkat keturunan, serta jenisnya. Jenis keterangan di sertifikat antara lain nomor sertifikat, nomor microchip yang terdaftar di Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA, cap dan tanda tangan Kepala BKSDA kota setempat, serta tanda tangan direktur atau pemilik penangkaran. Jangan kaget atau merasa kecewa jika arwana yang telah dibeli tidak dapat langsung dibawa pulang, karena ini memang sudah seharusnya. Setelah menentukan ikan yang dibeli, kemudian mencocokkannya dengan sertifikat atau mungkin baru dipasangi microchip, pembeli tidak dapat langsung membawa ikan pulang, sebab ikan harus dipuasakan terlebih dulu. Tujuannya untuk mencegah hal buruk yang mungkin terjadi ketika arwana dikirimkan. Arwana yang tidak dipuasakan, jika terlalu sering kena goncangan, mudah muntah. Akibatnya, kualitas air menurun dan mengakibatkan ikan stres dan drop. Periode lamanya puasa tergantung ukuran arwana yang dibeli. Untuk arwana berukuran 20 cm, dipuasakan sekitar 3 hari. Sementara arwana yang berukuran lebih besar atau dewasa, bisa dipuasakan selama 5 hari, bahkan 1 minggu. Kondisi ini berlaku untuk pembeli lokal, sedangkan periode puasa untuk pengiriman ekspor biasanya lebih lama.
Setelah menjalani masa puasa, biasanya penangkar akan mengemas ikan arwana secara baik untuk dikirimkan ke konsumen. Adapun cara yang biasa dilakukan sebagai berikut. Pertama, masukkan arwana ke dalam kantong plastik yang sebelumnya sudah diberi air. Untuk arwana berukuran 20 cm, plastik yang digunakan berukuran 20 x 50 cm. Sementara untuk arwana dewasa, umumnya menggunakan plastik berukuran 50 x 120 cm. Kedua, alirkan oksigen melalui selang secukupnya. Perbandingan antara air dan oksigen di dalam plastik adalah 75% air dan 25% oksigen. Lalu ikat hingga rapat. Terakhir, masukkan plastik ke dalam styrofoam. Lalu rapatkan dengan rapat, arwana siap dikirimkan. Untuk pengemasan pasar ekspor lebih berlapis. Sebelum dimasukkan ke dalam kardus, styrofoam dilapisi satu lapis plastik lagi. Hal ini untuk menghindari risiko retak atau pecah saat di perjalanan, sehingga bisa mengakibatkan kemasan plastik bocor. Seperti halnya mengemas arwana, ada beberapa perlakuan khusus yang harus dilakukan sebelum memasukkan arwana ke dalam akuarium. Sebelumnya, apungkan kemasan arwana yang baru didatangkan di dalam akuarium selama 30 menit hingga 1 jam. Fungsinya untuk menyamakan antara suhu air di akuarium dengan suhu air di kemasan. Kemudian buka kantong plastik, keluarkan setengah bagian air ke dalam akuarium. Kemudian masukkan air dari akuarium ke dalam kemasan untuk menggantikan air yang keluar. Alirkan kembali oksigen ke dalam kemasan, lalu ikat kantong hingga rapat. Lakukan hingga mencapai ukuran semula. Dalam melakukan hal ini, ikan tidak boleh keluar dari kemasan. Diamkan selama 1 hingga 2 jam. Setelah itu, ikatan dapat dibuka dan arwana bisa dimasukkan ke dalam akuarium secara perlahan-lahan bersama seluruh airnya.
Umumnya, arwana lebih menyukai pakan hidup daripada pakan pelet. Untuk arwana anakan yang sudah lepas telur, arwana bisa diberi pakan berupa cacing sutra yang telah dibekukan. Setelah ukurannya bertambah, pakan yang diberikan diganti dengan udang yang dicacah atau ikan berukuran kecil seperti gapi. Sementara untuk arwana berukuran 20 cm atau lebih, berikan pakan berupa jangkrik, ulat, katak, atau kelabang berukuran kecil. Banyaknya tergantung kebutuhan. Semua pakan hidup tersebut bisa diberikan setiap hari. Namun untuk arwana yang sedang dalam masa pertumbuhan, yakni berukuran 10 hingga 40 cm, harus sering diberi pakan. Pemberian pakan bisa dilakukan minimum 6 jam sekali agar pertumbuhan postur tubuhnya sempurna. Sementara untuk arwana berukuran lebih dari 40 cm, pemberian pakan cukup dilakukan 1 kali sehari. Ada kalanya, arwana mengalami gangguan pada fisiknya seperti sisa pot atau tanggal, mata juling, insang terbuka, nungging, dan pertumbuhan lamban atau terhambat. Mogok makan biasanya disebabkan oleh kualitas air yang menurun, stres pada ikan, sakit, atau bosan terhadap satu jenis pakan. Sementara itu, mata juling diakibatkan arwana terlalu sering melihat ke bawah akuarium. Untuk mengatasinya, berikan pakan hidup yang mengapung pada arwana. Selain itu, gelapkan kaca bawah akuarium menggunakan stiker berwarna gelap. Selain masalah gangguan fisik, arwana juga tidak bebas dari serangan penyakit. Pada arwana, penyakit biasanya disebabkan oleh parasit seperti kutu jarum, jamur, bakteri, protozoa, dan virus. Beberapa penyakit yang sering menyerang arwana antara lain bintik putih, infeksi jamur, busuk insang, gigit ekor, gatal-gatal, dan sebagainya. Semua itu bisa diobati dengan obat khusus ikan hias yang tersedia di toko perikanan. Namun, jika Anda melakukan perawatan dengan tepat dan selalu menjaga kebersihan akuarium, arwana milik Anda dijamin bebas penyakit. Arwana berkualitas tentu berasal dari peralatan yang baik. Tentunya perlengkapan yang digunakan juga harus serba bersih. Untuk itu, penggantian air dan pembersihan akuarium harus rutin dilakukan. Penggantian total air secara keseluruhan dilakukan 1 bulan sekali, atau ketika kondisi air dan dinding akuarium sudah terlihat kotor. Dalam tahap ini, penyedotan kotoran dan penyifonan dinding akuarium juga dilakukan. Mula-mula air dikeluarkan hingga batas ketinggian punggung ikan. Semisal tinggi ikan 10 cm, sisakan air setinggi 12 cm. Selanjutnya, lakukan penyifonan dan pengelapan pada dasar dan dinding akuarium. Setelah bersih, masukkan air baru yang sudah memenuhi syarat ke dalam akuarium, sembari mengeluarkan sisa air yang belum dikeluarkan sebelumnya. Dengan perlakuan seperti itu, dijamin ikan arwana Anda akan tumbuh sehat dan memikat. Selain penampilan tubuhnya yang anggun dan perkasa, salah satu daya tarik arwana yang lain sehingga diminati orang, yaitu dipercaya sebagai ikan pembawa keberuntungan atau hoki bagi pemiliknya. Bahkan tidak sedikit orang yang mengharapkan keuntungan finansial dari mengurus arwana.
Terlepas dari itu semua, sosok arwana memang indah untuk dipajang di akuarium. Pilihan tepat di tangan Anda. Selamat beraktivitas.